Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 SMK Perbankan Syariah. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam pembelajaran daring mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Apa kabar kalian hari ini? Siapa kamu? Salam Skapersyah, mandiri dan berprestasi. Bisa, bisa, bisa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas materi bab pertama tentang biaya produksi dan keuntungan usaha. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mulai menjalankan usaha di rumahnya masing-masing, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Oh iya, masih dalam suasana kemerdekaan, Bapak ucapkan merdeka, Indonesia jaya, Indonesia maju. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum masuk ke materi, berikut ini Bapak sampaikan tentang kompetensi dasar yang diharapkan setelah peserta didik mempelajari bab biaya produksi dan keuntungan usaha ini. Bisa kita lihat untuk kompetensi dasar 3.8 atau KD pengetahuan, menghitung harga pokok produksi, dan kompetensi dasar 4.8 atau KD keterampilan, menentukan BEP atau break even point dan keuntungan usaha. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian memahami atau mempelajari materi ini adalah peserta didik mampu menjelaskan harga pokok produksi dengan menunjukkan perilaku jujur, rasa ingin tahu, dan objektif. Yang kedua, mampu menghitung harga pokok produksi dengan menunjukkan perilaku jujur, rasa ingin tahu, dan objektif. Adapun tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menghitung break even point atau BEP dan keuntungan usaha dengan menunjukkan perilaku jujur, rasa ingin tahu, dan objektif. Oke, sampai di sini dulu. Nanti untuk materi selanjutnya kita lihat slide tentang persepsi dari bab biaya produksi dan keuntungan usaha. Kita next ke slide berikutnya. Nah, ini bisa kalian lihat di situ dalam gambar ada suatu pabrik atau katakanlah suatu usaha, yang mana dari gambar-gambar tersebut kita bisa lihat ada 3 kegiatan ekonomi yang tentunya berasal dari bidang yang berbeda. Di gambar yang pertama itu ada perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik perakitan sepeda motor. Yang gambar yang kedua ada dari bidang kuliner atau makanan, itu ada pengusaha roti. Dan yang terakhir itu gambar dari perusahaan atau pengusaha di bidang jasa dalam hal cukur rambut, salon. Nah, kira-kira pendirian sebuah usaha tentunya pasti punya tujuan. Apa menurut kalian tujuan seseorang membuka usaha? Kira-kira apa tujuannya? Ya, untuk memperoleh keuntungan bisa. Terus
Menyalurkan hobi. Oh ya, menyalurkan hobi. Oke lah, bisa. Tapi yang jelas, yang namanya usaha itu tentunya fokus utama itu adalah laba ya. Iya, untuk menghasilkan keuntungan dari usahanya, baik itu di bidang jasa ataupun di bidang produksi. Nah, setelah kita lihat gambar tersebut, tentunya dalam kegiatan operasionalnya dari ketiga usaha yang ada pada gambar ini pasti ada yang namanya biaya produksi. Ya, jadi biaya produksi itu adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproses suatu bahan baku menjadi barang jadi. Kalau mungkin bisa kita katakan sebuah usaha itu juga perlu memperhitungkan biaya produksi yang akan dikeluarkan. Karena pada dasarnya tujuan penghitungan biaya produksi itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari usaha itu sendiri, yaitu menghasilkan pendapatan dan membandingkannya dengan biaya yang telah dikeluarkan. Nah, itulah mungkin sedikit gambaran umum di bab ini. Jadi nanti peserta didik diharapkan akan dapat memperoleh ilmu tentang biaya produksi secara umum dan tentang komponen-komponen biaya produksi. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat mempelajari cara menghitung harga pokok produksi atau nanti bahkan ke harga jual. Dan yang terakhir, peserta didik juga harus bisa menghitung keuntungan secara sederhana dan menghitung break even point atau titik impas. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ke materi lanjutan, kita lihat dulu definisi dari biaya produksi itu sendiri. Nah, ini dari berbagai referensi, berbagai sumber yang Bapak dapatkan, Bapak ambil kesimpulan 2 poin dari definisi biaya produksi ini adalah yang pertama, biaya produksi merupakan seluruh biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Yang kedua, seluruh biaya yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan yang di dalamnya terdapat unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu adalah definisi biaya produksi. Adapun ketiga unsur utama atau elemen penentu harga pokok produksi itu yang tadi telah disebutkan, ada biaya bahan baku, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan yang diolah dalam proses produksi. Nah, kita ambil contoh seorang pengusaha tahu. Nah, untuk memproduksi tahu tentunya ada biaya bahan baku yang harus dikeluarkan, yaitu untuk pembelian kacang kedelai untuk bahan baku utama pembuatan tahu. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja. Adapun biaya tenaga kerja ini terbagi ke dalam 2 jenis. Ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung, jadi biaya ini dikeluarkan untuk pembayaran tenaga kerja, atau bisa kita katakan ini untuk biaya penggajian, pemberian gaji atau honor bagi karyawan yang terlibat langsung dalam proses kegiatan produksi. Adapun biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang tidak terlibat langsung pada proses produksi, misalkan tukang las, misalkan kalau di pabrik, kalau di permesinan ya. Ataupun nanti ada biaya atau karyawan lain yang tidak berhubungan dengan proses produksi secara langsung. Yang terakhir ada biaya overhead. Nah, biaya overhead ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tapi tidak dapat digolongkan ke bahan baku maupun tenaga kerja.
Contohnya biaya kemasan atau packing. Itu kan biaya kemasan tidak langsung begitu proses langsung dikemas kan. Ada proses dulu, ada output, ada proses pembuatan. Nah, setelah jadi ya, produk itu harus dikemas, dan itu biaya kemasan itu termasuk ke dalam biaya overhead. Kita lanjut. Nah, untuk lebih memahami tentang unsur-unsur biaya produksi, mari kita identifikasi dan analisis biaya produksi yang ada pada gambar di bawah ini. Katakanlah ini adalah komponen biaya untuk membuat nugget ayam ya, 100 pieces nugget ayam. Di situ ada gambar ayam 10 kilo, ada bumbu, ada telur, ada tepung, ada karyawan 2 orang, ada plastik atau kemasan, ada air dan listrik. Nah, dari gambar ini coba kalian kelompokkan mana yang termasuk ke dalam biaya bahan baku dan mana yang termasuk ke dalam biaya tenaga kerja, serta mana yang termasuk ke dalam biaya overhead. Ayo coba, boleh sebutkan dalam hati, nggak apa-apa. Udah ketemu mana aja yang termasuk ke biaya bahan baku? Yuk kita lihat. Untuk biaya bahan baku dari gambar komponen biaya tersebut adalah ada ayam 40 kilo yang harganya 400.000, bumbu, telur, dan tepung. Kalau kita jumlahkan total biaya bahan baku untuk pembuatan nugget ayam tersebut adalah Rp630.000. Mana yang masuk ke biaya tenaga kerja? Sudah dipastikan ya, ini yang gambar karyawan ini 2 orang. Nah, untuk biaya tenaga kerja karyawan berjumlah 2 orang itu honornya atau gajinya itu 200.000. Jadi satu orangnya 100.000. Nah, yang terakhir biaya overhead. Yang termasuk ke dalam biaya overhead di antaranya dari gambar tersebut adalah ada air, listrik, dan plastik kemasan. Coba kalian jumlahkan berapa total biaya produksi yang muncul dari kegiatan membuat, katakanlah contoh membuat nugget ayam. Ada biaya bahan baku 630, ada biaya tenaga kerja 200.000, dan ada juga biaya overhead Rp100.000. Sudah dijumlahkan? Dan total biaya produksinya adalah Rp930.000. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang penghitungan biaya produksi, mari kita lanjut ke tentang menghitung harga pokok produksi dan harga penjualan. Contoh soal. Katakanlah di sini ada seorang pengusaha desain interior yang menjual lampu hias yang bahan bakunya itu dari besi bekas. Dia ingin menghitung harga pokok produksi sebuah lampu yang dihasilkannya. Untuk membuat satu buah lampu, ia membutuhkan biaya sebagai berikut. Coba kalian lihat, ada besi bekas 6.000, ada bola lampu khusus 10.000, hiasan tambahan 1 paket 4.000, dan peralatan kelistrikan lampu 20.000. Dan total biaya produksi yaitu untuk satu buah lampu hias senilai 50.000. Bagaimana kita cara menghitung harga pokok produksinya? Yuk kita lihat cara perhitungannya. Jadi rumus untuk menghitung harga pokok produksi adalah total biaya produksi dibagi dengan kuantitas barang yang dihasilkan. Nah, dari contoh soal tersebut, kuantitas yang dihasilkan itu adalah satu buah lampu hias. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Total biaya produksinya tadi 50.000 dibagi 1 sama dengan 50.000.
Jadi harga pokok produksi untuk satu buah lampu hias itu adalah 50.000. Dan jika ingin menentukan harga jual, maka rumusnya adalah harga pokok produksi ditambah keuntungan. Misalkan pengusaha tersebut ingin mengambil keuntungan dari total harga pokok produksi itu 30%. Jadi kita tinggal berikan aja 50.000 dikali 30%. Dan hasilnya 15.000 kan ya. Nah, untuk harga jualnya kalian tinggal menambahkan saja. Jadi untuk menentukan harga jual, harga pokok produksi ditambah keuntungan. Tadi keuntungan yang diambil adalah 30%. Berarti 30% dari 50.000 itu adalah 15.000. Nah, didapatkanlah angka 65.000 ini untuk harga jual satu buah lampu. Nah, kita lihat dari segi keuntungan, berapakah keuntungan yang diperoleh jika pengusaha tersebut menjual satu buah lampu hias dengan harga 65.000? Bagaimana cara mengetahuinya? Kita tinggal kurangi saja. Tadi harga jual dikurangi total biaya produksi, selisihnya itu 15.000. Berarti keuntungan yang diperoleh seorang pengusaha desain interior lampu hias tersebut adalah 15.000. Itu. Jadi itu salah satu contoh sederhana untuk menghitung harga pokok produksi dan menentukan harga jual yang nantinya akan berhubungan dengan pengambilan keuntungan dari suatu produk, yaitu nanti barang yang dijual. Oke, berikutnya. Selanjutnya adalah tentang penghitungan keuntungan usaha. Tadi udah ya. Jadi ini sekarang kita akan membahas tentang analisis break even point atau titik impas, atau bisa juga biasa disebut sebagai balik modal. Jadi balik modal, seorang pengusaha sudah tidak asing lagi tentunya dengan istilah ini. Kita lihat definisinya dulu. Dari gambar tersebut, break even point itu keadaan seimbang, loss and profit. Jadi tidak rugi, tidak untung, berarti balik modal, kembali ke modal awal, tidak mengalami keuntungan, juga tidak mengalami kerugian. Dan kita bisa definisikan bahwa break even point adalah suatu kondisi di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan dalam posisi seimbang sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan. Itulah yang disebut break even point atau titik impas. Nah, fokus utama di materi adalah nanti cara menghitungnya. Tapi sebelum ke sana, kita coba lihat dulu bahwa untuk menghitung biaya atau break even point itu kita harus tahu dulu komponen biaya dalam penghitungan break even point. Biasanya itu dikenal dengan 3 jenis biaya atau 3 jenis komponen. Yang pertama ada biaya tetap. Jadi biaya tetap ini fixed cost, yaitu biaya yang jumlahnya tetap dan tidak berubah walaupun jumlah barang yang diproduksi berubah. Contoh, biaya sewa gedung. Nah, itu biaya tetap. Kalau misalkan kita contohkan lagi untuk katakanlah ada seorang pedagang nasi goreng. Nasi goreng, biaya tetap dari seorang pedagang nasi goreng ya, selain sewa tempat juga ada biaya apa coba? Kalau pedagang nasi goreng, biaya tetap untuk seseorang jika ingin membuka usaha nasi goreng, ya tentunya ada harus kompor kan, wajan, terus ada mesin menak nasi atau magicom, meja, kursi, piring, sendok. Itu kan biaya, salah satu contoh biaya tetap. Nah, yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat volume produksi. Contohnya tadi usaha nasi goreng.
Biaya variabel dari usaha nasi goreng diantaranya adalah apa ya? Ya ada kecap kan, ada bawang putih, bawang merah, bumbu-bumbu lah intinya. Jadi ada plastik juga, ada kerupuk, ada mentimun, gas LPG, dan lain sebagainya. Itu adalah biaya variabel, jadi dinamis. Kalau misalkan ingin membuat 50 porsi, tentunya harus menyesuaikan biaya variabelnya. Apakah daging ayam itu diperlukan berapa kilo untuk 50 porsi, terus termasuk nanti hubungannya ke bumbu-bumbu juga tentunya harus ditambah, itu biaya variabel. Jadi sifatnya itu dinamis, tergantung pada volume produksi. Dan yang ketiga ada harga jual atau biasa dikenal dengan selling price, adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Ini berhubungan dengan harga ya, penentuan harga. Oke, kita lanjut ke perhitungan break. Kita masuk ke rumusnya dulu. Untuk menghitung break even point, istilah-istilah yang harus kalian pahami diantaranya ada BEP, yaitu singkatan dari break even point itu sendiri. Ada FC itu fixed cost atau biaya tetap. Ada juga PC, variable cost, dan ada P untuk price, harga per unit. Kita langsung masuk ke contoh hitungan saja. Katakanlah ini ada contoh soal untuk penghitungan break even point dalam hal unit. Yang ditanyakan itu berapakah break even point dalam unit. Oke, kita lihat. Diketahui total biaya tetap 40 juta, total biaya variabel 40.000, harga jual barang per unit 80.000. Ditanyakan berapakah BEP unit, kita tinggal masukkan ke rumus saja. Jadi rumus untuk menghitung BEP unit itu adalah P cost dibagi price dikurangi variable cost. Jadi kita nanti jangan sampai salah hitung ya. Yang didahulukan itu yang ada di dalam kurung ini. Jadi 80.000 dikurangi 40.000, baru nanti 40 juta dibagi 40.000, dan hasilnya adalah 1000 unit. Artinya titik impas atau balik modal dapat diperoleh perusahaan jika mampu menjual 1000 unit barang. Itu untuk contoh penghitungan BEP dalam unit. Kalau ditanyakannya itu berapa jumlah unit atau barang. Nah, yang kedua, contoh penghitungan BEP dalam rupiah. Ini sama dengan yang tadi. Total biaya tetap 40 juta, total biaya variabel 40.000, dan harga jual per unit 80.000. Rumusnya adalah 40 juta dibagi 1 kurangi 40 juta dibagi 80.000. Jadi kalian jangan lupa nanti dahulukan dulu yang dalam kurung hitungan, karena memang dalam matematika itu kan ada aturan tertentu. Jangan sampai kalian nanti salah menghitung. Jadi hasilnya dari penghitungan tersebut didapatkanlah 80 juta rupiah. Artinya titik impas dapat diperoleh jika mampu melakukan penjualan sebesar 80 juta rupiah. Ini hanya salah satu contoh sederhana saja. Nanti kalau memang ada hal atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa kita sharing melalui grup ataupun nanti bisa melalui sharing jalur pribadi. Nanti bisa WA langsung ke Bapak kalau memang ada hal yang belum dimengerti atau dipahami. Nah, mungkin itu anak-anak untuk pembahasan
harga pokok produksi dan BEP atau keuntungan usaha. Selanjutnya silakan untuk evaluasi, kerjakan soal-soal latihan yang ada di modul BDR yang telah di-sharing sebelumnya waktu hari kemarin. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin berolahraga, rajin beribadah, yakin pada diri sendiri bahwa kalian mampu untuk sukses di suatu saat nanti. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.